Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Hari ini hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026. Hari ini kenapa masih dengan sama yang kemarin? Surat At-Takwir (11 sampai 20). Jadi ceritanya begini teman-teman. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi rakyat Indonesia. Ratusan bus dari segala penjuru mengepung gedung DPR, teman-teman. Sebagai penghormatan saya, pagi ini saya tidak menambah ke ayat selanjutnya ya, teman-teman. Kita yang tidak bisa hadir, bantulah mereka dengan doa. Jikalau kita mampu, bantulah saudara-saudara kita yang memperjuangkan nasib rakyat dengan harta. Jikalau kita lebih mampu daripada itu, tapi tidak bisa hadir, bantulah mereka dengan harta dan doa. Jika bisa lebih mampu lagi namun tidak bisa hadir, bantulah mereka dengan doa, dengan harta, dan ikut mengajak saudara-saudara kita yang belum tahu kepentingan para teman-teman dan saudara-saudara kita yang mengajukan aspirasinya ke anggota DPR selaku pembuat undang-undang dan kebijakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Kenapa demo itu sangat penting? Sebab hari ini kedoliman merajalela. Hari ini prostitusi, human trafficking, narkoba, penindasan, perampasan hak-hak rakyat Indonesia sedang di puncak-puncaknya. Kita setiap hari disuguhi oleh rasa ketidakamanan dari aparat yang mendiamkan para begal, yang mendiamkan para koruptor, yang mendiamkan para pengedar sabu, yang mendiamkan para geng motor. Bahkan orang yang membela diri pun malah menjadi tersangka. Kondisi kita sangat memprihatinkan, teman-teman. Ilmu seperti ini tiada gunanya, teman-teman, jikalau kita tidak lagi memiliki rasa aman. Kita ingat saudara kita di Palestina, saudara kita Muslim Xinjiang di Cina, ketika mereka tidak memiliki hak-haknya sebagai rakyat, tidak memiliki rasa aman untuk beribadah, maka kita umat Islam tidak bebas mengamalkan syariat Islam. Kita tidak bisa mempelajari ilmu Al-Quran. Kita tidak bisa ibadah sholat secara berjamaah. Kita tidak bisa bebas melaksanakan maulid, auto yasinan, dan lain sebagainya. Hal itu sudah terbukti. Maka kita harus memperjuangkan nasib rakyat Indonesia ini juga, ikut seperti saudara-saudara kita yang lagi demo di depan DPR. Begitu ya teman-teman, subhanallah. Maka hidup seorang muslim itu
saling berkaitan ya teman-teman. Jikalau satu tubuh sakit, maka bagian lain juga ikut merasakan sakit. Teman-teman, asyadakumullah wa azakumullah. Itu kenapa hari Kamis 27 Agustus ini saya tidak melanjutkan pembahasan lagi, namun kita akan sedikit mengulang lagi teman-teman. Wa idas sama'u kushitot, apabila langit itu digulung ya teman-teman. Wa idal jahim, dan apabila neraka jahim itu dinyalakan. Perhatikan, di sini ada susunan kata yang indah, wa ida wa ida wa ida. Akhirnya ta. Firman Allah ini secara balaghah, secara grammar, secara seni itu mencakup semuanya ya teman-teman. Ini adalah mukjizat ijazul Quran. Mukjizat Al-Quran, salah satu mukjizat Al-Quran seperti ini. Tatanya itu, tata bahasanya bagus, artinya bagus, maknanya dalam, susunannya juga bagus. Bisa sama tata ini. Kunas, as, tanafas, karim, makin. Oh, keren nggak? Ini baru dilihat dari sekilas saja, kita lihat tulisannya sudah bagus. Belum lagi kita nanti akan mempelajari kenapa ini wa ida sama'u, enggak ida wa ida sama'a atau sama'i. Ini ada grammarnya teman-teman. Ada ilmunya teman. Kenapa su'irat bukan su'irat saja, harus su'irat. Artinya beda teman-teman, dengan ada pertambahan tasjid sama enggak teman-teman. Sa'iro, sa'iru, sa'irot, sa'irotas. Nah ini secara sorofnya seperti itu. Kenapa ini jadi su? Ini artinya di ya teman-teman. Begitulah teman-teman, sedikit gambaran ilmu ini yang nanti akan di akhir zaman itu akan oleh umat Islam sendiri dilupakan dan diacuhkan teman-teman. Apa yang saya tulis ini ya, dalam sebuah hadis dikatakan Al-Quran itu nanti hanya tinggal tulisannya saja teman-teman. Artinya apa? Di akhir zaman kebodohan itu merajalela. Orang Islam sendiri justru nggak bisa membaca kitab sucinya. Apakah hari ini terjadi? Ya hampir ya teman-teman. Dan mungkin bisa dikatakan sudah 90%. Banyak orang Islam yang tidak mengerti dengan kitab sucinya. Jangankan dia tidak ngerti, membaca pun tidak bisa. Begitu ya teman-teman. Lah, kenapa saya sebut hari ini dengan pelajaran tahsin? Karena untuk pemula itu belajarnya bukan tahsin ya teman-teman. Tahsin itu adalah tingkat lanjutan. Untuk pemula muslim, anak-anak kita mu'alaf kayak gitu, itu sebelum kita membaca Al-Quran itu ada ilmu yang perlu dikejar, itu belajar Iqra dulu teman-teman. Iqra atau qiraati sama saja. Iqra itu langkah awal cara kita membaca Al-Quran ya teman-teman. Kalau kita bodoh sekali, ya mbah-mbah kita, mak-mak kita yang dulu nggak mengenyam pendidikan di sekolah teman-teman, itu nggak bisa suruh baca kayak gini teman-teman. Dia bacanya pakai huruf Latin teman-teman. Kalau orang menghafal Al-Quran dengan huruf Latin, maka dia hasilnya amburadul teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Oh, itu terjadi loh teman-teman. Apakah ada seperti itu? Ada. Emak saya seperti itu. Bahkan yang lebih parahnya, imam-imam di musola atau di masjid kita, karena dia nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau belajar tahsin, akhirnya ketika dia menjadi imam, bacaannya juga
ya kayak gitu, semrawut kayak gitu teman-teman. Nggak bisa membedakan huruf ha dan hamzah, ha dan ain, kho dan kof, gitu ya teman-teman. Nah inilah pentingnya kita belajar tahsin ya teman-teman, yaitu tingkat lanjutan setelah kita Iqra 1 sampai 6. A, I, U, ba, bi, bu, ta, 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 tatan, tan, tintun, buban, biban, fa'ila, fu'ila. Nah, seperti itu. Itu lanjutan selanjutnya adalah tahsin ini teman-teman. Ini sudah saya rasakan ketika saya masuk ke sekolah lanjutan. Dulu ketika di sekolah SMA itu bacaannya ya wa idas sama ukushitot wa idal jahimu suirat, udah gitu aja, datar. Namun ketika saya mendapatkan pelajaran tahsin ini, oh terjadi rasa yang hal ilmu baru teman-teman. Kenapa? Ternyata ketika orang itu hanya mentok belajar Iqra 1 sampai 6, bacaan mereka dia belum tartil ya teman-teman. Hukum-hukumnya masih dihajar semua. Innahu laqaulu rasulin karim dikuatin ingdadil arsy, makin bacanya seperti itu. Loh, apa kita itu salah? Ya, 50% masih kurang benar ya teman-teman. Sebab apa? Di sini ada guna, ada mad sila qasirah, ada ikhfa, begitu ya. Ini ada aturan mainnya teman-teman. Enggak cuma innahu laqaulu rasulin karim, enggak seperti itu teman-teman. Sebagaimana yang kita pelajari kemarin, itu metode tahqiqnya ya teman-teman. Innahu laqaulu rasulin karim. Ada tahapan selanjutnya setelah metode tahqiq, itu adalah metode tartil. Metode tartil itu seperti apa yang di kaset-kaset itu teman-teman. Bacaan Al-Quran imam-imam Syekh Sudes, Sa'ad Gomidi, Musyari Rosid, itu bacaannya tartil ya teman-teman. Misalkan di sini, ini bukan tartil tuh seperti ini, bukan sekedar Bismillahirrahmanirrahim, enggak seperti itu, tapi bacaan tartil seperti ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Idas sama'u kushitat wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uslifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas. Itu tartil teman-teman ya. Jadi pagi ini yang ingin saya sampaikan ya, tahapan-tahapan di dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama itu Iqra. Ini Iqra. Yang kedua tahsin, ini teman-teman. Ini tahsin yang kedua. Ya. Tahsin itu seperti ini tahsin ini namanya. Bacaannya lambat ya teman-teman. Ya. Lah, membaca Al-Quran, para ulama qurra menurut segi cepat lambatnya itu ada 4 teman-teman. 1, 2, 3, 4. Yang pertama tahqiq ya teman-teman. Tahqiq. Tahqiq itu lambat, ini seperti ini teman-teman. Nih, al-jawaril kunnas, itu tahqiq teman-teman. Terus tahap selanjutnya adalah tartil teman-teman. Tartil. Tartil itu seperti apa ya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Atau contohnya kalian bisa simak bacaan Imam Masjidil Haram, entah Syekh Sudes, Hudzaifi, Su'ud Suraim, atau yang lainnya. Ada Abdullah Amatrud, ada Musyari Rosid. Banyak itu di YouTube ya teman-teman, bacaan tartil Masjidil Haram gitu. Nanti keluar. Habis tartil itu adalah tadwir. Kemudian setelah tahqiq, tartil, tadwir, dan hadr. Keempat hadr ya teman, cepat sekali.
Oke teman-teman, sekian dulu untuk pertemuan kita pagi ini, Kamis 27 Agustus. Mari kita tutup dengan doa untuk saudara-saudara kita yang sedang memperjuangkan hak seluruh rakyat Indonesia. Apa sih haknya mereka? Yaitu agar disahkan undang-undang perampasan aset dan dihukum mati para koruptor. Karena hari ini ya teman-teman, koruptor merajalela, bahkan dilakukan oleh penegak hukum. MBG itu realnya itu korupsi berjamaah, dan nggak cuma 100 juta, 500 juta atau 1 miliar, triliunan teman-teman. Uang kita ini rakyat Indonesia dijadikan bancaan oleh para penjahat itu. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adillatal kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Indonesia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anzil alaina nasraka fa innaka khairun nasirin. Allahumma inna nas'aluka khairal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa ilman wa khairal hidayah wa khairal husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.